Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Baritania, NIM A7101700086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis risiko keamanan dan kebijakan keamanan pada suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perusahaan, karena dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis risiko guna mengidentifikasi risiko yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi. Dan saat ini juga masih banyak perusahaan yang hanya mengimplementasikan keamanan yang seadanya. Seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang cloud computing, masih banyak sekali perusahaan-perusahaan tersebut yang belum menerapkan sistem keamanan yang risiko yang akan terjadi apabila perusahaan tidak mengelola sistem keamanan perusahaan dengan baik, yaitu data yang dimiliki akan mudah diretas, dan juga bisa saja penggunaan data yang tidak sah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terdapat pula segala bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung, dan dapat mengganggu kegiatan dalam suatu jaringan. Ada pula faktor penyebab risiko dalam suatu jaringan. Yang pertama, human error, kemudian kelemahan software dan hardware, kemudian kelemahan sistem jaringan komunikasi. Kemudian, ancaman pada keamanan jaringan juga dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada suatu jaringan. Ada pula ancaman fisik terhadap keamanan suatu jaringan, yaitu data tidak tersalur dengan baik, koneksi tidak dapat terdeteksi. Ada pula ancaman logik terhadap keamanan jaringan seperti DDoS, SQL injection, traffic flooding, dan request flooding. Kemudian ada pula dampak berupa positif dan negatif apabila kita menerapkan keamanan pada suatu perusahaan. Yang pertama, mungkin dampak positifnya yaitu data akan tersimpan secara aman, kemudian data juga tidak mudah untuk diretas. Kemudian dampak negatifnya mungkin yaitu data-data akan sangat mudah untuk diretas oleh para hackers, dan terjadinya penyalahgunaan oleh para hackers tersebut. Kemudian kebijakan keamanan atau security policy. Security policy atau kebijakan keamanan merupakan sebuah infrastruktur keamanan yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan untuk melindungi aset informasi terpenting yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam membuat kebijakan keamanan, yang pertama kita harus menentukan tujuan mengenai hasil keamanan. Dari hasil analisis risiko menghasilkan kebijakan yang pertama, perangkat yang diperbolehkan yaitu smartphone dan laptop dalam model tertentu. Kemudian menyimpan data di hard disk yang terpisah dengan data pribadi. Kemudian menentukan lokasi penyimpanan di server. Kemudian kebijakan password dan enkripsi. Dan terakhir monitoring data yang ditransfer. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.